Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku Azima di acara Monolog. Anyway, kalau kalian perhatiin, sekarang backgroundnya beda karena aku ngerekam ini di ruang kerja. Ada gimana kabarnya teman-teman semua? Mudah-mudahan dalam keadaan yang baik ya. Aku pagi ini masih belum sarapan. Ini jam berapa ya tadi ya? Jam setengah 8 Wita. Kalau di WIB berarti masih setengah 7. Dan ini nanti mau sarapan dulu, tapi aku nyempetin untuk take video karena mumpung make upnya masih on. Meskipun kayaknya nggak kelihatan ya di kamera. Nggak apa-apa ya. Oh ya, gimana teman-teman tentang bahasan kita kemarin? Kita udah banyak membahas mengenai finance, kemudian juga perempuan dan pendidikan, kemudian kita juga sempat membahas masa kecil, belajar dari masa kecil gitu ya. Dan hari ini spesial sekali karena akhirnya aku akan berbagi insight gitu ya terkait how I deal with failure. Bagaimana aku menghadapi kegagalan. Cielah. Rasanya kalau misalkan kita melihat sedikit ke belakang gitu ya teman-teman ya, bisa sampai di titik saat ini itu ternyata luar biasa ya teman-teman. Kita nggak pernah nyangka bisa melalui semua halang rintang, lika-liku kehidupan sampai kita bisa bertahan sejauh ini gitu kan. Dan mudah-mudahan ketika kita bisa bertahan sejauh ini, itu kita memang bertahan dengan penuh rasa syukur, bertahan dengan penuh kebahagiaan gitu ya. Karena di era sekarang mencapai sebuah kata bahagia itu rasanya cukup sulit dan klise mungkin ya, karena kita punya standar-standar yang di luar kontrol kita gitu. Anyway, untuk bisa membahas itu semua gitu ya, aku memilih untuk membahas tentang bagaimana melewati sebuah kegagalan gitu kan. Di usia yang udah 27 tahun ini tentu perjalanannya nggak mudah dan nggak selalu mulus, dan aku yakin pasti teman-teman juga ngerasain itu semua gitu ya. Mungkin ada yang udah usia 35 tahun atau 45 tahun barangkali ketika menonton video ini, kemudian flashback lagi ke belakang tentang rintangan-rintangan yang udah dihadapi. Ternyata kita sekuat itu gitu ya. Ternyata kita luar biasa dalam berjuang untuk hidup ini lebih baik gitu kan. Dan yang namanya perjuangan hidup itu nggak selalu melulu tentang berjuang ketika berhasil, tapi juga berjuang bangkit dari sebuah kegagalan ya kan. Ibaratnya kita tuh dari kecil emang udah dipaparin gitu ya, terpapar sama yang namanya kegagalan. Contohnya ketika kita merangkak itu kan nggak langsung berhasil ya, ada yang gagalnya juga. Ketika kita mau berjalan ada jatuhnya, ketika kita mau sekolah barangkali ya kan, ketika pertama kali kita memegang pensil pada saat kecil itu pasti kan ada sebuah fase dimana kita nggak langsung yang bisa gitu kan. Dan how we deal with failure itu akan menentukan gitu bagaimana kita ke depannya. Itu aku percaya sih. Dan aku baru dapat insight ini itu sekitar umur 26 tahun kemarin ya. Ya di awal Januari 2023. Nah, aku kebetulan dapat materi dari Career Class tentang self compassion waktu itu. Dan salah satunya adalah membahas mengenai kegagalan gitu. Gimana kita bisa memeluk diri sendiri termasuk memeluk kegagalan kita. Gimana caranya kita bisa menerima bahwa it's okay gitu kan. It's okay bahwa memang hidupku ini tidak hanya tentang sebuah keberhasilan, tapi memang sebuah kegagalan, dimana itu semua merupakan proses untukku bisa sampai ke titik yang sekarang gitu. Kalau dipikir-pikir gitu ya, apa sih teman-teman kegagalan dari teman-teman yang berkesan sampai sekarang atau mungkin menjadi titik balik gitu buat teman-teman bisa berubah? Nah, boleh dong teman-teman sharing di kolom komentar ya. Kalau buat aku sendiri,
ada beberapa tahapan hidup gitu ya, atau fase-fase yang memang itu cukup krusial gitu. Yang pertama itu ketika aku ingat banget waktu ini, tahun 2018. Waktu itu kejadiannya adalah, jadi aku mau cerita dulu ya, backgroundku kan dokter gigi. Nah, ketika 2018 itu posisiku masih jadi mahasiswa kedokteran gigi di Universitas Brawijaya Malang. Dan ketika kita mau masuk ke koas gitu ya, jadi kan dokter gigi itu ada dua fase teman-teman, ada fase yang klinik sama fase yang preklinik. Fase yang klinik itu kita kuliah biasa kayak teman-teman kuliah materi gitu ya, tapi bedanya kalau kedokteran gigi kan ada praktiknya, ada yang namanya skills lab gitulah ya. Kita tuh belajar praktik di Pentem gitu, di patung. Nah, pada saat itu 2018 untuk masuk ke koas atau fase klinik itu harus melewati yang namanya OSCE preklinik. OSCE itu ujian, aku lupa kepanjangannya apa, tapi yang jelas OSCE itu sebuah tes gitu ya, atau sebuah requirement atau sebuah proses yang harus dilalui untuk bisa masuk ke klinik. Kalau misalkan lulus baru kita bisa masuk ke klinik atau koas. Nanti koasnya 2 tahun gitu kan. Nah, untuk bisa masuk ke OSCE ini itu tentunya kita harus selesai yang namanya sidang skripsi dulu gitu. Terus untuk dalam 1 tahun gitu ya, itu tuh ada aku lupa 4 apa 3 ya, tiga gelombang teman-teman, 3 kali gelombang ujian OSCE. It means gitu ya, kalau misalkan gagal di salah satu waktu itu berarti kita butuh nunggu 3 bulan lagi untuk bisa ikutan si ujian ini gitu. Dan pada saat itu posisinya tahun 2018 itu teman-temanku tuh udah banyak banget yang OSCE gitu, termasuk aku udah bisa OSCE waktu itu. Cuman nggak tahu kenapa gitu ya, akhirnya yang lain itu lulus gitu kan, tapi ada 10 orang yang dia tuh nggak lulus termasuk aku. Nah, ketika menghadapi kenyataan itu gitu ya, waktu itu kan memang udah ganti semester. Kalau misalkan aku nggak lulus di OSCE kali ini, otomatis aku bayar UKT lagi gitu kan di semester depan. Dan itu nggak murah, jujur itu nggak murah. Sehingga makanya kenapa gua harus lulus nih gitu ya, karena aku nggak mau nunggu lagi 3 bulan gitu kan, nggak tahu nggak ngapa-ngapain 3 bulan gitu ya. Meskipun ya pasti belajar sih, tapi bayangin deh belajar 3 bulan tuh kayak mana gitu ya. Kebayang lah gimana stresnya gitu ya ketika aku nggak lulus gitu kan. Dan yang nggak lulus tuh waktu itu ada 10 orang, meskipun aku nggak sendirian sih sebenarnya, tapi memang pressure-nya tuh lebih gitu kan. Apalagi dosen-dosen tuh pada nanyain gitu kan, loh Azima nggak lulus gitu, kok bisa sih, kenapa, kayak gitu-gitu loh teman-teman. Jadi itu menambah kayak pressure-ku, karena memang image ya atau branding yang aku bangun di kampus dulu tuh sebagai anak prestatif gitu ya, Cila. Karena aktif banget di kepenulisan, aktif banget speaker gitu ya, aktif banget ikut-ikut kompetisi ilmiah gitu. Dan makanya ketika nggak lulus gitu ya, akhirnya pada tanya gitu loh, kenapa, susahnya di mana gitu kan, ada yang perlu dibantu nggak, kayak gitu. Dan ketika aku mengalami itu gitu ya, itu tuh usiaku sekitar berapa ya, mungkin 22 tahun. Usiaku 22 tahun, aku baru, itu adalah pelajaran kegagalanku yang kedua gitu. Dan ketika aku mengalami itu, sensasi yang aku rasakan, aku masih ingat banget, rasa malu ya. Aku merasa malu, kemudian aku merasa gagal, kayak sempet gitu loh ngeremehin diri sendiri. Ya ampun, masa gini doang tuh nggak bisa sih, kayak gitu. Menurutku itu perkataan yang jahat ya kepada diri sendiri. Ya Allah, maaf ya. Jadi ketika aku ingat itu gitu ya sekarang, aku tuh mengambil sebuah kesimpulan bahwa oh ya, mungkin pada saat itu aku belum terpapar yang namanya materi-materi tentang belajar self love. Aku belum terpapar sama yang namanya self compassion. Aku belum terpapar sama yang namanya bagaimana bisa menghadapi kegagalan dengan sehat gitu ya. Tapi satu hal yang unik adalah ketika aku mengalami kegagalan itu gitu, aku justru memilih untuk flight.
Jadi, dan flightnya apa teman-teman? Aku sengaja submit sebuah jurnal gitu ya di conference Thailand gitu, pakai riset tugas akhirku waktu itu yang sudah selesai, itu yang sudah baru di sidang itu gitu ya. Aku jadikan itu sebuah jurnal, terus aku kirim ke konferensi yang di Thailand. Itu konferensinya tentang kedokteran gitu, tentang kesehatan, dan kodarullahnya lulus gitu kan. Jadi aku nggak yang, bukan orang yang apa ya, meratapi sebuah kegagalan gitu, enggak. Pada saat itu aku bener-bener kayak nekat gitu kan, ya udah apa nih yang mau aku lakuin gitu. Aku nggak mungkin 3 bulan nggak ngapa-ngapain, dan pada akhirnya aku memilih untuk submit itu gitu ya. Kemudian akhirnya aku berangkat ke Thailand gitu ya, sehingga waktu 3 bulan menunggu itu terasa sangat singkat banget, karena aku harus persiapan ke Thailand. Terus persiapannya tentu aku persiapan dari segi materi juga, dalam arti latihan presentasi, membawakan sebuah bahan, kemudian juga diskusi juga sama banyak dosen-dosen aku supaya bisa membawakan paper ini dengan baik. Terus urus-urus paspor, kalau misalkan ke Thailand kan tanpa visa ya, jadi mungkin lebih mudah sih. Terus benar-benar nyusun itinerary sendiri. Itu adalah first time aku solo traveling, dan itu langsung ke Thailand gitu ya. I mean solo traveling ke luar negeri gitu maksudnya. Kalau solo traveling ke dalam negeri udah sering, alhamdulillah juga, dan udah biasa mungkin ya, dan teman-teman juga mungkin udah biasa kan. Nah, ketika aku gagal itu sebenarnya orang tua aku tuh nggak tahu apa yang terjadi gitu ya, karena aku bener-bener kayak aduh nggak usah lah tahu, nanti takutnya tuh mereka malah kepikiran gitu kan. Dan mungkin pada saat itu aku berpikir bahwa I want they know if I can do myself gitu. Maksudnya aku mau mereka tuh percaya bahwa aku bisa menyelesaikan masalahku sendiri gitu ya mungkin. Jadi mindsetnya pada saat itu tuh seperti itu gitu, sehingga akhirnya semuanya I take it by myself gitu ya. Semua perasaan-perasaan itu akhirnya aku bawa sendiri, dan aku minta izin gitu ke orang tua aku bahwa aku mau ke Thailand, nanti berangkatnya tanggal sekian-sekian sampai tanggal sekian. Waktu ditanya sama siapa, alone gitu kan, aku sendiri gitu. Dan mereka tuh kayak apa ya istilahnya ya, mungkin nanya-nanya juga sih, apa nggak ada dosen yang bisa mendampingi seperti itu ya. Terus gimana nanti di sana, apakah yakin kamu bisa, kayak gitu. Namanya orang tua ya teman-teman ya, pasti, apalagi ini kan solo trip pertama aku ke luar negeri gitu kan, jadi pasti mereka tanya-tanya banget tentang hal itu. Dan alhamdulillahnya lancar perizinan ya, dan akhirnya aku bisa flight ke Thailand waktu itu. Dan ternyata di sana juga apa ya, kalau misalkan ada yang bilang waktu bisa menyembuhkan, tidak, menurutku aku 50-50 sih antara percaya dan gak percaya. Karena memang yang namanya apa, yang namanya luka itu kan kalau berusaha untuk disembuhkan ya insya Allah sembuh gitu kan. Tapi kalau tetap menganga dikorek-korek meskipun selama apapun, kayaknya kita nggak akan pernah sembuh deh kalau kita nggak menerima luka itu gitu ya. Dan yang aku suka dari solo traveling itu, jadi kan perjalanannya panjang ya, banyak momen aku jalan sendiri gitu ya, banyak momen aku ada di transportasi umum, dan itu membuat aku untuk kontemplasi gitu, sebenarnya apa sih yang sedang terjadi dalam hidupku sekarang, apa yang aku rasakan gitu ya. Kemudian what's next to do gitu kan, apa yang sedang aku jalani hari ini gitu ya. Mungkin pada saat itu ketika aku menjalani perjalanan solo karirku ke Thailand itu tuh rasanya aku nggak mindful gitu ya, dalam arti aku masih kepikiran gitu loh tentang kegagalanku yang OSCE itu gitu, sebegitu dalamnya. Karena emang dari kecil, jujur ya teman-teman, dari kecil aku jarang sekali menerima pengalaman kegagalan gitu. Jadi momen kegagalanku tuh kalau bisa dihitung tuh ada mungkin yang besar gitu ya, maksudnya momen kegagalan yang besar gitu ya, 1, 2, mungkin masih 2 gitu loh, mungkin masih 2 titik gitu kan. Tapi ketika aku dapetin titik itu langsung yang kayak apa ya, cultivate my wave gitu kan, jadi titik balik hidupku gitu loh. Aku jadi reflect ke banyak hal, aku jadi cari tahu lagi apa yang aku mau kayak gitu. Sehingga jujur waktu itu gitu ya, untuk bisa menerima sebuah kegagalan itu bukan hal yang mudah buat aku.
Karena ya itu tadi, pengalamanku untuk terpapar sebuah kegagalan itu sangat minim dan sangat sedikit gitu. Aku terbiasa dengan sebuah pencapaian, sebuah keberhasilan gitu ya. Terlepas dari keberhasilan akademik, non akademik, kemudian juga aku udah melekat banget image bahwa Azimantur Nabila adalah orang yang nggak mungkin gagal gitu. Aku lupa bahwa aku tuh manusia biasa yang bisa jadi apa ya namanya, mendapatkan kegagalan itu adalah hal biasa gitu. Aku lupa itu gitu kan, karena memang ya itu tadi udah sering tercekokin yang sama yang namanya keberhasilan gitu. Dan aku ketika mendapatkan itu aku langsung sadar banget bahwa oh iya, it's okay, I'm failure gitu kan, karena memang aku manusia gitu. Nggak semua yang aku upayakan itu bisa berhasil gitu kan, terlepas dari aku percaya bahwa semua ini adalah memang aturan dari yang di atas gitu ya. Tapi how I see semua hal itu menurutku sangat membantu bagaimana aku mengatur mindset dan juga aku mengatur lagi ke dalam diri untuk bisa tetap tenang gitu. Kemudian hal yang aku pelajari dari kegagalan ini adalah mungkin memang kita tuh perlu bangkit dan memang harus bangkit gitu ya. Jatuh 100 kali maka kita harus bangkit 101 kali, jatuh 1000 kali maka kita harus bangkit 1001 kali gitu kan. Cuman dalam proses untuk bangkit ini ternyata memang motivasinya banyak jenisnya teman-teman. Ada yang motivasi dari dalam diri, ada motivasi dari luar diri gitu kan, dimana semua motivasi itu semuanya